Menjadi sosok wakil presiden tak selamanya menyenangkan. Proses yang dilaluinya juga tidak mudah. Begitu juga dengan yang dialami oleh seorang Hamzah Has selama karirnya. Mantan wakil presiden RI ke-9 ini menjadi sosok dalam pembahasan kita di polemik kali ini. Sosok politikus sekaligus mantan wakil presiden RI ke-9 Hamzah Has merupakan pria kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Bakat politiknya didapat saat dirinya mengikuti berbagai organisasi di sekolah menengah pertama. Meski terkenal sebagai sosok yang sangat pendiam, rupanya Hamzah banyak menorehkan prestasi dan begitu bersemangat untuk mengikuti organisasi di sekolahnya. Hamzah lalu melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Ekonomi Atas di Pontianak tahun 1961. Hamzah lantas mengadu nasib ke Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan di Akademi Koperasi. Minat dan bakat Hamzah terus diasah dan sukses menjadi aktivis di keluarga pelajar mahasiswa Kalbar di Yogyakarta. Dirinya bahkan terpilih menjadi ketua organisasi tersebut dan menjabat selama 3 tahun lamanya. Di tahun 1965, Hamzah memilih kembali ke Pontianak dan melanjutkan pendidikannya di sana. Dirinya mengambil jurusan ekonomi perusahaan di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura. Lagi-lagi Hamzah tak ingin menyanyiakan kesempatan untuk bergabung dalam organisasi dan terpilih menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kalbar dan menjabat selama 6 tahun. Hamzah juga menjadi Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI Konsulat Pontianak. Tak berhenti sampai di situ saja, Hamzah juga melanjutkan pendidikan strata 3-nya dan mengambil program doktoral di American World University. Bakat dan minat Hamzah yang diasah di berbagai organisasi ternyata membuahkan hasil yang baik. Dirinya lantas melanjutkan karirnya di bidang politik sebagai jalan awal yang sudah dipilihnya sejak masih muda. Namun sebelum terjun ke dunia politik, terlebih dahulu, Hamzah mencoba peruntungannya dengan bekerja sebagai seorang jurnalis selama 1 tahun. Setelah itu, barulah dirinya terpilih sebagai Ketua Presidium KAMI. Hamzah diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Barat, mewakili Partai Nahdlatul Ulama. Ketika Partai NU melebur dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tahun 1971, Hamzah tetap melanjutkan kiprah politiknya dan kembali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kalbar. Karir politik Hamzah semakin menaiki anak tangga kesuksesan. Dirinya dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Kalbar hingga tahun 1982. Hamzah terus melanjutkan karir politiknya di DPR hingga tahun 1990. Saat menjabat, dirinya terpilih menjadi Ketua Fraksi P3 selama 2 periode, dari tahun 1992 hingga 1997 dan 1997 hingga 1998. Karir politik Hamzah terus menanjak seiring terpilihnya dalam kabinet, yang saat itu Soeharto yang menjadi Presiden RI. Setelah itu di masa kepemimpinan Presiden Habibie, Hamzah diangkat menjadi Menteri Negara Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun, Hamzah memilih mengundurkan diri dari jabatannya demi menaati aturan yang melarang menteri ikut dalam sebuah kampanye. Hamzah kemudian terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP P3. Rupanya, karir politik Hamzah selalu menanjak naik di setiap periode kepresidenan. Contohnya saja, saat Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, Hamzah diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan di tahun 1999. Namun lagi-lagi, Hamzah memilih mundur meski jabatannya masih seumur jagung. Dirinya memilih fokus kepada partai yang sudah membesarkan namanya P3. 2 tahun berselang Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Presiden Megawati Soekarno Putri. Kesuksesan seorang Hamzah Has tentu tidak terlepas dari dukungan keluarganya. Diketahui, Hamzah menikahi 2 orang wanita yang bernama Haji Asmania dan Haji Titin Kartini. Namun kedua istri Hamzah tersebut sudah terlebih dahulu pulang. Dari pernikahan mereka dikaruniai 12 orang anak. Di antaranya 4 orang anak laki-laki dan 8 orang anak perempuan. Banyak berkarir di politik tentu, Hamzah juga banyak mendulang penghargaan dari pencapaian-pencapaiannya selama menjabat. Salah satunya adalah ketika P3 mencapai masa keemasannya dengan keberhasilan meraih kursi terbanyak ketiga di DPR
hasil pemilu 1999 dan 2004 setelah Golkar dan PDI Perjuangan. Sementara itu Hamzah juga terkenal sebagai sosok yang cerdas. Ini tampak dari sebuah buku yang ditulisnya yang berjudul Mengkaji Ulang Politik Ekonomi Indonesia, Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial. Setelah jabatannya sebagai wakil presiden, Hamzah Has sempat tidak lagi banyak menampakkan diri di hadapan media. Kabar-kabar soal kondisinya pun banyak beredar media. Bahkan sampai ada yang pernah memberitakan soal dirinya yang meninggal dunia pada 2020 silam. Namun kabar tersebut disinyalir hoax. Hamzah memang dirawat di rumah sakit lantaran menderita gangguan fungsi organ mengingat usianya yang tidak lagi muda. Hamzah dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Hamzah bahkan sempat tidak bisa berjalan, namun kondisi kesehatan berangsur membaik setelah mendapat perawatan intensif. Setahun kemudian, Hamzah nampak sudah bugar kembali. Bahkan dirinya sempat bertemu dengan Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI yang ke-6. Potret Hamzah Has dan Tri Sutrisno yang sedang memperlihatkan koleksi pribadi mereka yang akan dihibahkan sebagai koleksi di Museum Kepresidenan Balai Kartini, Bogor. Hamzah menghibahkan koleksi pribadinya berupa kemeja, sarung, sorban, peci hitam dan putih, serta baju gamis yang sering dikenakannya saat masih menjabat sebagai wapres. Yang terbaru, Hamzah Has masih menyempatkan untuk menghadiri upacara peringatan detik-detik proklamasi yang digelar di Istana Negara 17 Agustus lalu. Hamzah juga memberikan testimoninya sebagai mantan wapres. Hamzah juga mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang besar, disegani dan beragama kepada masyarakat dunia. Bahkan, beberapa waktu yang lalu, Hamzah tampak masih menyempatkan untuk pulang ke kampung halamannya di Ketapang, Kalimantan Barat. Agenda Hamzah tersebut untuk meninjau penyelenggaraan MTQ Kalbar yang ke-30 tingkat Ketapang. Selain itu, agendanya Hamzah juga akan ziarah ke makam keluarganya di Kauman. Selain aktif memenuhi undangan ke kampung halamannya, Hamzah juga aktif menerima kunjungan dari para pemimpin-pemimpin organisasi yang pernah digelutinya. Salah satunya adalah Ketua Umum Pimpinan Nasional Angkatan Muda Ka'bah atau AMK, Rendika D. Harsono. Kedatangan Andika untuk meminta restu dari Hamzah Has untuk melanjutkan estafet kepemimpinan AMK.